Om Om Swastiastu, Swastiastu. kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan materi keenam, yaitu kain tenun tradisional Nusantara yang terdiri dari songket, geringsing, dan endek. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama, dari saya, Fabian Gracia Hermawan. Saya Arif Billah, saya Yudika Agustin. Baiklah, mari kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada alur dari presentasi kami yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang matematika dan sains dalam kain tenun Nusantara. Kemudian ada konsep matematika dan sains yang terdiri dari matematika lokal, geometri sakral, kimia, dan fisika tenun. Kemudian yang ketiga ada songket, yaitu terdiri dari pola bahan baku, teknik dan budaya kain songket Sumatera. Kemudian yang keempat ada geringsing, teknik double ikat, simetri tinggi, serta kearifan Bali Aga. Kemudian yang terakhir ada endek Bali, yaitu ikat titik dan rasio Fibonacci, serta adaptasi budaya modern. Serta yang terakhir yaitu ada perspektif budaya dan kesimpulan. Baik, dari bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Kain tenun dan tradisional Nusantara seperti songkek, geringsing, dan endek merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai estetika, spiritual, dan filosofis. Konsep matematika diperkenalkan oleh Ubi Ratan de Ambrosio pada 1985 yang menekankan bahwa matematika muncul dalam bentuk lokal melalui praktik budaya masyarakat adat. Pendekatan ini relevan untuk melestarikan kearifan lokal di tengah modernisasi sekaligus memperkaya pemahaman STEM berbasis budaya. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana sih konsep matematika dan sains diwujudkan dalam pola serta struktur kain tenun. Kemudian apa saja bahan baku dan teknik pembuatan apa saja dari perspektif kearifan lokal. Serta yang ketiga ada bagaimana nilai budaya mempengaruhi desain dan nilai produksi kain. Kemudian tujuan penelitian kami ini adalah yang pertama adalah menjelaskan konsep tentang matematika dan pada kain tenun tradisional. Kemudian ada mengidentifikasi konsep sains dalam proses pembuatan. Kemudian mendeskripsikan pola, struktur, bahan baku, dan teknik pembuatan. Kemudian yang terakhir ada menjelaskan hubungan kain tenun dengan budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya ada konsep etnomatematika dan sains dalam kain tenun. Di bagian etnomatematika, matematika ini sebagai bagian kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Terus ada pengukuran berdasarkan jari atau longan. Terus ada geometri sakral yang melambangkan kosmologi dan pola berulang, yaitu seperti simetri, rasio, dan proporsi emas, yaitu Fibonacci. Di bagian sains itu yang pertama ada kimia. Nah, ini digunakan untuk sebagai pewarnaan alami, terus dan enzimatik. Terus di bagian fisika itu digunakan sebagai tegangan benang, keseimbangan gaya, dan gesekan. Di biologi itu sebagai serat kapas atau sutra dari makhluk hidup. Terus Ini. sama materi sama. Terus ada songket, itu kain tenun Melayu, Sumatera, dan Kepulauan Riau. Di bagian etnomatematikanya itu geometri, simetri bilateral, dan rotasi. Terus juga ada pola pucuk rebung atau simetri refleksi, ada pola bintang, dan pola pola fraktal burung Phoenix. Terus ada bahan baku atau sains. Pertama itu ada benang dasar yang digunakan sebagai kapas atau sutra alami. Terus kedua itu ada sisipan, ini digunakan sebagai benang emas atau perak asli atau logam sutra. Terus ada pewarna akar mengkudu, itu digunakan sebagai warna merah, ya, mirip seperti tanin. Terus ada pewarna daun nila, itu warnanya menjadi biru, dan kunyit itu kan um, warna kuning. Nah, untuk teknik pembuatannya itu ada teknik pemukulan benang emas dengan alat pedangan. Terus ada rasio benang yaitu 1:3 untuk kepadatan kain, fisika tegangan untuk menghindari putusnya benang, dan itu perhitungan presisi dalam penempatan motif. Untuk perspektif budayanya itu ada motifnya itu melambangkan status sosial dan juga roh pelindung. Ada pola bunga yang disimbolkan sebagai kesuburan. Terus ada tekanan harmoni antara manusia dan alam, dan yang terakhir digunakan dalam upacara adat dan perayaan penting. Untuk ada di sini ada geringsing, nah itu ikat ganda pusaka suci dari Tenganan Bali. Dalam matematikanya itu uh, simetri translasi dan rotasi ordo 12. Terus yang kedua itu ada motiva yang geringsing.
Itu geometri Euclidean dan non Euclidean. Nah, terus yang ketiga itu ada pola spiral sakral, dan yang terakhir itu ada efek optimal atau prinsip inferensi matematis. Di bahan baku itu ada digunakan sebagai bahan kapas organik yang difermentasi dengan tanah liat merah. Yang kedua ada pewarnaan mengkudu, indigo dan kecubuk. Yang ketiga itu ada proses fermentasi, ada reaksi enzimatifikasi warna. Dan yang keempat ada pH optimal 4 sampai 5 untuk hasil warna terbaik. Terus yang ketiga ada teknik pembuatan atau double ikat. Ini ada teknik ikat kepala dengan alat tenun alding. Yang kedua ada pengikatan benang manual sebelum pewarnaan. Terus ada perhitungan probabilistik, yaitu kesalahan kurang lebih 1% pada 10.000 ikatan. Terus yang keempat ada fisika lapisan untuk mencegah pewarna meresap ke area resistan. Untuk pada perspektif budaya, ginseng ini digunakan sebagai obat atau kain dianggap sebagai pusaka suci pelindung. Yang kedua dipakai dalam acara Hindu, ada Bali untuk perlindungan spiritual. Yang ketiga ada polanya itu untuk representasi mandala kosmik, itu Bali Aga. Dan yang keempat hanya dibuat di desa Tenganan, warisan eksklusif. Di sini ada endek Bali, ikat titik simbol ketahanan dan adaptasi budaya dalam bidang etnomatika, yaitu motif berbasis grid persegi dengan elemen fraktal. Yang kedua ada pola cecak mirip kurva Koch fraktal matematika, simetri cermin, dan repetisi Fibonacci rasio 1:1,618 pada motif lebar proporsi emas. Dalam bahan baku sains, yaitu benang sutra atau rayon yang serat alami, pewarna sintetis modern dicampur pewarna alami, jadi noni menjadi coklat. Proses ikat menggunakan lilin lebah. Lilin lebah menjadi ketahanan hidrofobik benang. Dalam perspektif pembuatan, teknik ikat titik dengan jarum bambu diikuti proses celup pewarna bertahap. Struktur anyaman polos 4 sampai 16 benang per inci. Prinsip adsorpsi matematika untuk warna tahan lama. Perspektif budaya, yaitu simbol ketahanan dan adaptasi budaya Bali dari kain rakyat berkembang menjadi produk ekspor. Dipakai dalam upacara keagamaan Hindu Bali. Menjadi identitas budaya Bali di kancah global. Bandingan tiga kain tenun tradisional dari aspek songket berasal dari Sumatera dan Kepulauan Riau. Gringsing dari Tenganan Bali. Ende Ende dari Bali. Aspek teknik songket berasal dari sisip benang emas atau perak. Gringsing dari double ikat atau alding. Ende dari ikat titik, yaitu jarum bambu. Dari aspek simetri songket lateral dan rotasi ordo 4 sampai 8. Ranging, transisi dan rotasi ordo 12. Ende, termin dan represi Fibonacci. Bahan utama yaitu songket, kapas atau sutra ditambah benang emas. Ringsing, kapas organik fermentasi. Ende, sutra rayan ditambah lilin lebah. Dari aspek pewarna, songket mengkudu nila kunyit. Geringsing menggunakan mengkudu indigo kecubuk, dan ende
menggunakan sintetis plus noni coklat. Aspek makna budaya songket yang berarti status sosial dan roh pelindung. Kalau gerincin pusaka suci pelindung diri dan endek ketahanan dan adaptasi Bali. Konsep fraksa yaitu burung phoenix berulang. Kalau gerincing spiral sakral non Euclidean. Kalau endek yaitu pola cecak kurva Koch. Kemudian yang terakhir ada perspektif budaya dan kearifan lokal. Nah, untuk fungsi sosial dan spiritual kain tenun, yang pertama itu ada upacara adat digunakan dalam ritual keagamaan, pernikahan, dan upacara siklus hidup. Kemudian sebagai status sosial, yaitu motif dan kualitas kain itu mencerminkan kedudukan dia di menjadi seorang dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada filosofi hidup. Nah, pola-pola dari kain tenun tersebut itu sebagai peta keseimbangan alam semesta, manusia, dan kosmos. Kemudian yang keempat ada identitas budaya, yaitu sebagai pembeda identitas antar daerah dan kelompok etnis Nusantara. Kemudian yang terakhir, yaitu sebagai warisan leluhur. Kain tersebut diwariskan secara temurun sebagai teknik dari mulai teknik, motif, dan makna filosofinya. Kemudian ada kearifan lokal dan relevansi STEM yaitu sebagai sains berkelanjutan. Kemudian ada gotong royong, eh, pemilihan bahan musiman, dan kemudian ada pendidikan STEM budaya. Kemudian yang terakhir ada sebagai pelestarian global. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kain tenun Nusantara merupakan perpaduan seni, budaya, matematika, dan sains yang utuh. Yang kedua yaitu etnomatika tampak pada pola geometri, simetri, raksa, Fibonacci, dan rasio emas. Yang ketiga, sains diwujudkan dalam kimia, pewarna alami, fisika, tegangan benang, dan biologi syarat. Yang keempat, nilai budaya dan kearifan lokal menjiwai setiap aspek desain dan produksi kain tenun. Yang kelima, relevan untuk mengembangkan pendidikan STEM berbasis kearifan lokal Nusantara. Caranya yaitu interaksikan etnomatika dalam kurikulum STEM sekolah menengah. Yang kedua, dokumentasi teknik tenun tradisional secara digital untuk pelestarian. Yang ketiga yaitu penelitian lanjutan tentang kimia pewarna alami untuk industri berkelanjutan. Yang keempat, promosikan kain tenun sebagai produk warisan budaya dan ekonomi kearifan. Yang kelima, kolaborasi akademisi pengrajin dan pemerintah dalam inovasi tenun. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf dengan lebih kurangnya kami, serta apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Om Santi Jadi Santi sampai Om.